Selamat pagi, salam dalam kasih keluarga kudus dari Biara Bethlehem Salatiga. Saya Romo Martin MSF hadir menyapa Anda semua dalam cinta Tuhan. Hari ini, Kamis 12 Maret 2020, pekan kedua Prapaskah. Saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Marilah sekarang kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas anugerah hari yang baru ini yang kami terima dari kemurahan-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan sabda-Mu. Berkenanlah Engkau memberkati kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami dapat mendengarkannya dengan baik, meresapkannya dalam hati kami, dan melaksanakannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari kitab Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatan sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ia seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak mengalami datangnya hari baik. Ia akan tinggal di tanah gersang di padang gurun, di padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik. Ia seperti pohon yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hati yang sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku Tuhan, yang menyelidiki hati dan yang menguji batin, memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan hasil perbuatannya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan kita pada hari ini berjudul A menjadi A, B menjadi B. Tak ada sesuatu di dunia ini yang terjadi tanpa penyebab. Semua pasti ada yang menyebabkan, entah kebetulan, entah melalui proses sains. Seperti sebuah lagu lama. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak dapat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Seperti isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada air yang menjadikannya hujan. Seperti daun yang tak sempat menyampaikan pesan kepada angin yang menjadikannya jatuh. Semua ada penyebabnya. Siang dan malam terjadi karena bumi yang berotasi dan berevolusi. Hujan terjadi karena air bumi atau air laut yang menguap dan membentuk awan lalu kembali ke bumi sebagai hujan. Banjir dan tanah longsor terjadi karena ada penurunan tanah dan pengerusakan hutan. Seseorang sukses karena bertekun dan kerja keras. Seseorang profesional dalam bidangnya karena terus berjuang, berlatih, dan berusaha. Tidak mudah putus asa. Demikian juga saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, soal iman. Iman yang tidak dirawat tidak akan bertumbuh dan menghasilkan buah, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia sama seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air,
dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia bab 17 ayat 5 sampai dengan 8. Saudara-saudari, dan melalui cerita mengenai Lazarus yang miskin dengan seorang yang kaya raya, Yesus menegaskan bahwa cara hidup kita di dunia juga adalah penentu atau penyebab apa yang akan kita alami kelak di alam baka. Sebagaimana di dalam Injil Lukas bab 16 ayat 25. Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita." Marilah saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di masa Prapaskah ini, kita jangan sampai berpura-pura buta terhadap penderitaan sesama di sekitar kita. Semoga kita selalu terpanggil dan tergerak hidup lebih berkualitas. Dan kualitas hidup kita terletak atau nampak dari sumbangan atau keterlibatan serta kontribusi kita dalam hidup bersama sebagai keluarga, sebagai komunitas religius, atau di tengah-tengah masyarakat. Marilah berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas sabda-Mu yang boleh kami dengarkan dan kami renungkan bersama hari ini. Semoga dalam hidup kami, pekerjaan dan karya-karya serta pelayanan kami selalu hanya mengandalkan Dikau, supaya kami menghasilkan buah yang baik kepada semua orang di sekitar kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara, keluarga saudara, dan karya-karya saudara, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Kamis. Kehendak Allah menjadikan indah semuanya.